نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون Gak ada suara tuh. Suara tuh. Rasanya speakernya bisa terus. Ngobrol baik. Standby terus. Suara pasarnya ditutup tuh. Jelasan mic-nya. Ada suara nih ke. Pakai suara nih ke sing ngaji ke. Sana ke. Oh, Ustaz Latif tuh. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم Kalau ke suara mana tuh? Vaksin mana ngapain? Suaranya kok apa Nurdin? Biar mentap terlalu vaksin ini. Hah? Ini ngerongan bahasan ngaji. Pakai suara nih kan bahasanya. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan Muhammad ngaji. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Suliman tilawahnya pada bulan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pribadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para selanjutnya yaitu sambutan insyaallah akan diwakilkan oleh Sekretaris Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi oleh Al-Ustadz Herti Harjiman. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Herti Harjiman dipersilakan. Tes. Oke. Apakah suara saya terdengar? Dengar Ustaz. Terdengar. Terdengar sangat jelas. Kopirang tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ustaz, kamu Ustaz. Kamu. Dibuka Ustaz. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati para dewan pembina, barangkali pada kesempatan ini ada yang hadir dalam posisi hadir. Bapak Gede. Pasti Bapak Gede. Yang saya hormati Dewan Pengawas, di mana Dewan Pengawas ini dalam formatur masih 2 orang, tetapi kita tahu beberapa waktu yang lalu salah satu yaitu Ibu Hajah Dina Martiana MPD dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di sisinya dan suaminya juga sudah mendapatkan pendamping kembali karena beliau masih muda sebetulnya, lebih tua dari saya. Amin. Saya hormati Ketua Yayasan beserta staf dan para ketua yang lain. Yang saya hormati juga saya cintai para guru, para pegawai. Ya, Bakti. Pada kesempatan pagi yang cerah ini tentunya kita berbahagia
Kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Walaupun kita masih berada di masa pandemi, namun kita tahu semakin lama pandemi semakin menurun dan alhamdulillah guru, pegawai semuanya sudah mengikuti program vaksin COVID-19. Mudah-mudahan ini adalah salah satu di mana kemudian efek pandemi ini semakin menghilang dan mudah-mudahan segera menghilang. Tidak lupa salawat salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita, suri tauladan kita, kedua kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, para guru, para pegawai Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi yang kita terus memohon mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya menyampaikan salam dari Bapak Salim Asoba lalu selaku Ketua Yayasan. Beliau pada kesempatan pagi hari ini tidak dapat bergabung bersama kita oleh karena ada urusan-urusan yang harus diselesaikan bersama Dewan Pembina. Kita doakan mudah-mudahan urusan-urusan segera selesai dan mudah-mudahan urusan-urusannya itu berkenaan juga dengan mempermudah, memperingan, memperlancar urusan kita juga mudah-mudahan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tentu berbahagia setiap bulan kita dapat bertemu bersama dengan kita semua untuk saling bersilaturahmi, saling bertatap muka, walaupun untuk beberapa periode ini, pertemuan-pertemuan ini masih menggunakan sarana virtual meeting melalui Zoom. Namun ini juga adalah merupakan satu berkah, satu rahmat Allah. Kalau tidak ada pandemi ini tentunya virtual Zoom ini tidak akan segera akrab dengan kita. Walaupun pada waktu itu bulan Oktober tahun 2018 saya pernah mengawali untuk ikut virtual meeting dengan Zoom. Saat itu ada kegiatan pelatihan 5R yang pada waktu itu kemudian kita perkenalkan. Tahun 2018 Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi mengutus saya untuk mengikuti virtual meeting pelatihan 5R melalui Zoom. Dan ternyata kemudian pada tahun 2020 Zoom ini menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi kebutuhan kita, apalagi kita di bidang pendidikan. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih memanfaatkan sarana kemajuan zaman ini lebih akrab lagi, lebih adaptatif dan lebih inovatif agar kiranya bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas kita. Jadi salah satu hikmah adanya pandemi COVID, kemudian kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna menyelesaikan tugas-tugas kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai,
visi yayasan kita menjadi yayasan yang unggul, profesional, dan ikut berpartisipasi di dalam menyiapkan generasi robani. Nah, menyiapkan generasi robani itu bukan masalah sepele. Kalau ucapannya mah gampang, generasi robani. Generasi robani yaitu generasi yang di jiwanya tertempel atau terwarnai oleh sifat-sifat Allah, yaitu sifat robbani. Dalam hal ini robbani yang kita harapkan itu adalah robbani di dalam pemeliharaan kehidupan ini. Jadi Rob artinya ada dia sebagai pemilik, dia sebagai penguasa, dan dia sebagai pemelihara. Nah, kita berharap dalam hal ini pada sisi robbani. Jadi semua kita itu tentu harus lebih dahulu mempunyai sifat robbani yang kemudian utang wesin, irmangan wesin, visi dan kita. utang wesin. Bapak Ibu sekalian, para guru, para pegawai semuanya. Nah, dalam hal merealisasikan atau kita menjadikan anak didik menjadi generasi orang robani ini harus melibatkan seluruh elemen yayasan, baik itu dari tingkat pimpinan sampai kepada tingkat tukang sapu atau tukang bersih-bersih sekalipun, mereka sama mempunyai efek yang dominan terhadap terciptanya generasi robani ini. Nah, makanya kemudian pada kesempatan ini pula artinya diisi ekstravaganza ini dengan urgensi tarbiyah Islamiyah di Yayasan Bina Insan Hidayah Abadi. Karena dengan tarbiyah itulah yang kemudian akan mengenalkan kepada kita robbani itu apa dan bagaimana cara mencapainya. Bisakah robbani itu dicapai dengan sendirian atau harus bersama-sama? Nah, makanya kami berharap sekali para guru, para pegawai ini mempunyai konsentrasi yang tinggi terhadap tarbiyah Islamiyah ini. Tarbiyah Islamiyah diadakan di Bina Insani ini bukan kok menganggap para guru dan pegawai itu bodoh, tidak. Justru kita meyakini guru dan pegawai itu pasti pintar-pintar. Gitu. Karena kalau tidak pintar bagaimana bisa menjadi guru dan pegawai. Gitu. Hanya saja kemudian di dalam menciptakan generasi itu dibutuhkan kesamaan persepsi terhadap apa yang ingin kita capai. Dan persepsi kita ini harus hendaknya menghujam di dalam kalbu kita. Sehingga keberangkatan kita bekerja dan kehidupan kita sehari-hari itu merupakan profil generasi robbani yang akan turun kepada anak didik kita. Baik, para guru, para pegawai, saya tidak berpanjang lebar berkenan dengan ini. Ya mohon maaf, kondisi saya juga masih belum begitu stabil. Beberapa bulan yang lalu ikut merasakan bagaimana terkena COVID itu ya, sudah vaksin 1 dan 2 sudah menerapkan prokes dengan ketat ya, tapi qadarullah ya saya harus ikut merasakan. Tapi ini justru kemudian juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa
untuk menjaga sesuatu di dalam lingkungan yang berisi orang banyak, itu harus bersama-sama. Disiplin itu tidak bisa disiplin sendiri. Seperti juga kita akan membentuk generasi rohani itu tidak bisa hanya 1-2 orang yang menerapkan ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh, tapi semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, kita akan lebih mudah untuk menangkap apa yang terjadi di perubahan zaman ini, dan kita juga cepat beradaptasi dan berusaha untuk berinovasi. Kami berharap jangan kita, ini sering saya sampaikan, jangan kita menunggu kita kembali kepada masa nyaman. Karena kalau kita menunggu kepada masa yang lalu, berarti kita itu mundur. Tetapi hadapi apa yang terjadi di depan dengan kita berusaha memeras pikiran otak kita untuk bisa menangkap sebetulnya itu apa sih yang dikehendaki Allah terhadap kita ini dengan berbagai kejadian-kejadian. Ya, salah satunya yang nyata kan kemudian kita dengan teknologi, dengan itu harus segera bisa memanfaatkannya. Nah ini sekali lagi apalagi di bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu adalah kunci kemajuan. Maka jangan berharap untuk kembali seperti kemarin-kemarin. Tapi marilah kita song-song. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian sambutan dari saya mewakili BPH atau mewakili ketua. Kami ucapkan selamat mengikuti materi yang akan disampaikan nanti berkenaan pentingnya tarbiyah Islamiyah. Ada satu pesan dari kepegawaian tadi yang belum saya informasikan, bahwasanya hari ini ada kegiatan vaksinasi COVID untuk SMP, ya. Sehingga bisa jadi dari SMP ini tidak full untuk bisa bergabung dengan kita karena para guru, para pegawai harus membackup pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kita doakan mudah-mudahan acara vaksinasi itu bisa berhasil sukses, lancar, para siswa tervaksinasi dengan baik dan kuat. Kehadiran ini saya lihat ada 90 tadi ya. 90 ini kemungkinan ada yang berdua dan sebagainya. Sehingga ini juga harus cukup banyak. Mudah-mudahan ini keberkahan bagi kita semua. Bila taufiq hidayah wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiron. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Herti Harjiman atas sambutan atau arahan atau nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan Ustadz Herti selalu sehat dan kita semua juga selalu sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, sebelum memulai acara inti, ada pengumuman bagi guru dan pegawai yang sudah tilawah hari ini. 3 juz. Ya. 3 juz, silakan PC pribadi ke Ustadz Mugi, bagian kepegawaian. Oke, sekali lagi kami infokan kepada guru dan pegawai bagi hari ini yang sudah bertilawah 3 juz, ya, 3 sampai 4 ya. Silakan PC pribadi ke Ustadz Muhyiddin SPD. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Oke, acara selanjutnya yaitu acara inti. Tema pada ekstravaganza hari ini yaitu pentingnya pembinaan karakter, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Asto Harjoko SOSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya, dan sebelumnya terima kasih kepada penyelenggara ekstravaganza pada hari ini yang memberikan kesempatan kepada Ketua 3 Pembinaan Karakter Muslim yang untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan Ustaz RT Harjiman, seluruh ketua Yayasan Bina Insani, ya, Ketua 1 Ustaz Bagus Ahmad Soleh, Ketua 2 Ustazah Nur Cahya, Ketua 4 Ustazah Sri Rezeki, juga seluruh kepala unit dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan seluruh Dewan Guru, pegawai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan sharing saja terkait dengan apa pentingnya membangun karakter, pentingnya membangun karakter. Kalau dalam Islam sebenarnya ini adalah urgensi tarbiyah, ya, urgensi tarbiyah. Dan karakter itu sesungguhnya universal. Universal karakter yang baik itu akan diakui oleh semua orang, ya, baik itu muslim maupun non muslim. Karakter yang baik itu menjadi apa ya, semuanya akan setuju dengan karakter-karakter tersebut. Dan Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik bagi kita sebagai jawantah dari karakter yang terbaik, ya. Karakter itu adalah akhlak. Makanya ketika Rasulullah sampaikan ini bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah, ya. Dan beliau memiliki keteladanan itu. Dan ternyata keteladanan yang telah Allah hadirkan kepada kita melalui Rasulullah SAW itu sudah ditiru oleh para sahabat, para tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, orang-orang yang mereka ketika mendapati karakter itu menjadi bagian dalam hidupnya, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain, sehingga kita termasuk orang yang ikut disentuh dengan karakter tersebut. Sehingga ya, dengan pembangunan karakter ini kemudian hadir dalam diri kita
Ya, semangat untuk senantiasa memperbaiki diri, tapi juga semangat terus untuk apa? Untuk mentransfer apa yang pernah kita dapatkan. Ya. Maka inilah proses yang namanya proses tarbiyah, proses pendidikan yang berkelanjutan, ya, yang tidak pernah berhenti, terus-menerus. Ya. Dan Bapak Ibu rahimahullah, ada dua pilar pembangunan bangsa. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin takwinul ummah, membangun umat itu ada dua pilar. Ya, pilar yang pertama ini slide yang sebelumnya nih, Pak Ustadz Ipul, yang sebelumnya. Nah, yang ini dulu. Ya, ada dua pilar pembangunan bangsa. Dan ini juga universal bagi seluruh bangsa. Ketika dua pilar ini terpenuhi, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Ya. Yang pertama adalah takwinus syakhsiyah, membentuk kepribadian, ya, membentuk karakter. Ya, membentuk karakter pribadi. Yang kedua adalah membentuk semangat kebersamaan atau semangat untuk gotong royong. Ya, dalam istilah Arabnya adalah takwin ruhil jamaah, membentuk semangat untuk berjamaah. Nah, dalam proses membentuk karakter pribadi ini ternyata butuh proses yang panjang. Mungkin sebagai mengantar bahwa sesungguhnya dalam setiap fase-fase hidup kita, ya, itu akan senantiasa ada ilmu yang bertumbuh dan harus ada ilmu yang kita dapatkan terus-menerus, karena dalam setiap fase kita pasti akan mengalami berbagai masalah-masalah, berbagai penyesuaian. Yang penyesuaian itu akan bisa berjalan dengan baik kalau dibarengi dengan semangat kita untuk senantiasa menambah ilmu. Maka dalam berkeluarga saja, ya, ada yang menulis bahwa dalam berkeluarga itu ada 8 fase berkeluarga, ya, dari sejak menikah, kemudian nanti sang istri hamil, kemudian lahir, kemudian anak sekolah, kemudian punya anak berikutnya, kemudian nanti ada fase di mana orang tua harus merelakan anaknya pergi dari rumah, kemudian merelakan anaknya pergi karena menikah, ya. Kemudian ada fase di mana nanti seluruh anak kita itu akan keluar dari rumah kita sehingga kita tinggal berdua, suami istri, ya. Dan ada fase nanti di mana salah seorang dari keluarga, dari suami istri itu akan meninggal. Dan fase-fase ini sesungguhnya akan bisa dilalui dengan baik kalau kita senantiasa menambah ilmu kita, belajar. Maka proses belajar itu dalam membentuk karakter. Karena ternyata perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap fase itu akan merubah cara berpikir, bisa jadi merubah rasa, merubah keinginan, ya, sehingga dibutuhkan semangat kita untuk belajar memahami terus. Ya, mungkin memang ada, ya, karakter bawaan, ya, karakter bawaan. Tapi kemudian keinginan-keinginan itu akan berubah, ya, keinginan-keinginan itu berubah. Sehingga ketika kita belajar terus, berusaha untuk memahami, berusaha untuk senantiasa berinteraksi, berdialog, maka insya Allah seluruh fase-fase dalam hidup, dalam berkeluarga sendiri akan mampu kita selesaikan dengan baik. Nah, pembentukan karakter pribadi ini, Bapak Ibu rahimahullah, bahwa dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan, ya, kepada kita dengan pengajaran yang dahsyat, yang luar biasa, bagaimana kita dituntut
diajarkan bahwa mengenalkan zat yang paling dahsyat yang menjadi sumber ya terbentuknya karakter itu senantiasa mewarnai setiap nafas kita. Makanya dalam menanamkan nilai-nilai ilahiyah, menanamkan nilai tauhid, itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar mengenalkan anak yang baru lahir itu dengan kalimat tauhid. Ya, dengan apa? Awalu kalimatin bila ilaha illallah. Jadi awali kalimat la ilaha illallah bagi anak yang baru lahir. Tapi juga Rasulullah mengajarkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi talkinkan, ya, kita disuruh menuntun orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah kemudian diantaranya tidak? Berarti di antara keduanya, di antara ketika anak kita baru lahir sampai orang itu mendekati sakaratul maut, maka proses itu justru harus lebih banyak dikenalkan dengan kalimat-kalimat tauhid ini. Karena kalimat tauhid ini yang akan membentuk karakter. Karena kalimat tauhid itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa seluruh apa yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kebutuhan yang nanti akan kita dapatkan itu semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh aktivitas yang mampu kita lakukan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karakter inilah yang diharapkan. Nah, makanya ya dalam pendidikan anak itu ada fase-fase. Coba slide berikutnya. Ya. Anak itu ada Abu Zahra memberikan pengertian anak menjadi 4 fase. Ya, fase asabi, fase atif atau atifal, ya, anak kecil. Di mana anak ini dia bisa jadi kalau anak sebelum 2 tahun atau bahkan sebelum 1 tahun dia tidak bisa mengucapkan, ya, atau sebelum 2 tahun juga kadang-kadang belum sempurna. Tetapi ketahuilah bahwa masa-masa ini adalah masa di mana seorang anak itu menyerap seluruh apa yang dia lihat dan dia dengarkan sekaligus apa yang dirasakan. Ya, anak as-sabi, anak-anak yang mereka belum mumayyiz, ya, belum mumayyiz itu belum mengetahui, mampu membedakan baik dan buruk, itu biasanya anak di bawah 5 tahun, ya, 4 tahun ke bawah. Memang dia ucapannya belum sempurna, ya, dia belum bisa mengendalikan, tetapi dia bisa menyerap seluruh apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Maka justru pada saat-saat seperti inilah dibutuhkan kelekatan orang tua dalam agar mampu memastikan bahwa langkah-langkahnya baik, ucapannya baik, dan perasaannya baik. Ya. Dan pada awal-awal seperti inilah cita-cita orang tua, kita sebagai orang tua itu harus utuh terkait dengan anak soleh itu seperti apa. Ya. Anak soleh itu seperti apa itu kita harus memiliki, ya, gambaran yang utuh. Dan gambaran utuh itu tidak pernah berubah terus. Ya, maka ketika anak kita masih kecil, apapun yang dia lakukan, ya, kalimat yang kita ucapkan adalah terkait dengan gambaran keinginan yang kita inginkan, yaitu anak itu sudah soleh terus. Kemudian ada masa mumayyiz. Mumayyiz di mana anak sudah bisa kita ajarkan, ya, terkait mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka dengan bertumbuhnya, ya, fase ini ke fase mumayyiz, ya, kesalahan-kesalahan anak itu harusnya mampu mulai direduksi. Ya. Pada masa inilah sesungguhnya, ya, peran orang tua juga luar biasa. Tetapi sudah tidak
selekat ketika anak kita ya belum mampu membedakan. Kalau sudah mampu membedakan, ya dengan pengertian yang sudah disampaikan oleh orang tua, maka anak itu nanti akan memilih ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Tapi sebelum mumayyiz kan harus dipilihkan, ya harus dipilihkan. Ya kemudian ada masanya murahik, menjelang usia balik. Ya, usia di mana ya kita sebagai orang tua sudah mulai menjelaskan tentang tanggung jawab, jadi lebih dalam lagi. Ya, tentang tanggung jawab dan tentu saja peran kita sebagai orang tua sebagai promotor ya, atau sebagai pelatih itu harus berfungsi betul ya, mengarahkan mulai mengetahui tentang kelebihan-kelebihan anak ya, dan berusaha untuk mereduksi kekurangannya. Dan sesungguhnya dalam proses membersamai anak ya, itu yang harus kita lakukan, berusaha untuk memastikan kebaikan-kebaikan itu terus diucapkan, disampaikan, karena ketika kebaikan itu disampaikan maka dia akan semakin bertumbuh, semakin kuat ya, dan semakin memberikan manfaat yang lebih luas ya. Baru kemudian ada masa balik, masa di mana seorang anak itu sudah dia punya tanggung jawab sama dengan orang-orang dewasa, atau dikatakan dia sudah dewasa ya. Maka di dalam Islam kita lihat dalam terkait kewajiban kita dalam melaksanakan sholat itu usia 7 tahun ya, usia 7 tahun itu Rasulullah sudah menyuruh kita untuk mengajak anak kita untuk disiplin melaksanakan sholat. Dan luar biasa metode pendidikan sekarang, metode baca sekarang itu banyak yang sudah mampu menjadikan anak-anak yang usia 7 tahun itu mereka memiliki bacaan Al-Quran yang sempurna, bacaan sholat yang sempurna, ya, sehingga orang tuanya tinggal disiplin dalam membersamai anak itu sholat. Sampai apa? Sampai usia murahik, menjelang usia balik. Sampai 10 tahun. Maka kalau masa-masa ini ya, sebagai orang tua mampu membersamainya dengan baik ya, tidak ada yang tertinggal, maka dipastikan seorang anak itu dia akan disiplin untuk melaksanakan sholat ya. Baru kemudian balik. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting saya sampaikan terkait dengan tarbiyah kita ya, proses pendidikan kita pribadi. Karena apa? Karena sesungguhnya anak itu adalah peniru yang baik. Makanya salah satu kisah ketika Al-Mansur yang menitipkan anaknya kepada seorang guru, beliau membisikkan, ya, wahai Ustadz, ketahuilah bahwa anakku ini dia belum bisa berbuat apa-apa, tetapi matanya tajam, ya, perasaannya tajam, dan pendengarannya luar biasa. Karena itu pastikan bahwa niatmu tulus dalam mendidik anakku. Dan pastikan bahwa langkahmu benar, karena langkahmu itu akan diikuti oleh anakku. Ya. Dan pastikan bahwa ya, suaramu adalah suara yang baik. Kata yang keluar dari lisanmu adalah kata-kata yang baik. Ya, jadi makanya penting sesungguhnya menjadi guru itu dinasihati oleh wali murid itu penting. Nggak masalah. Karena apa? Karena memang dia menitipkan orang yang nanti akan meniru kita, meniru langkah-langkah kita. Ya, maka pastikan kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, itu langkah kita adalah langkah yang baik, ucapan kita ucapan yang baik, dan niat kita niat yang tulus, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat 4 fase ini, kalau diibaratkan seperti padi ya, padi itu ya, ketika padinya mulai muncul ya, dia tegak, tetapi ketika semakin berisi maka padi itu akan semakin merunduk.
maka sesungguhnya kemampuan kita semuanya membersamai anak-anak kita agar terpenuhi kebutuhan sehingga kalau ibarat padi semakin terisi, maka anak yang balik itu anak-anak mungkin SMP ya, seharusnya mereka menjadi anak-anak yang makin terjaga, mungkin sudah mampu memastikan bahwa langkah mereka adalah langkah yang baik, kalimat mereka adalah kalimat yang baik. Seharusnya seperti itu. Ya. Kenapa hal ini sulit untuk kita dapatkan? Bisa jadi ternyata fase-fase yang dilalui oleh anak tidak mampu, ya, kita sebagai orang tua membersamai mereka dengan ilmu yang cukup, ya, dengan pengetahuan yang cukup, dengan ya konsumsi kalimat-kalimat yang cukup, sehingga ketika mereka balik, ya, ketika usia-usia mereka SMA, SMP, atau SMA, itu justru seperti orang yang sulit untuk dikendalikan. Maka kalau kita lihat betapa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita mengkaji tentang hadis, ternyata dari sekian banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dari ribuan atau puluhan bahkan ratusan ribu hadis, itu hampir 60 atau 70%-nya itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kecil, ya, yang terdiri dari 7, terfokus pada 7 sahabat-sahabat kecil. Maksudnya sahabat kecil adalah sahabat yang mereka membersamai Rasulullah ketika usia mereka masih di bawah 15 tahun, bahkan ada yang mungkin 10 tahun, ya, mereka membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kemudian hari mereka lah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kita bisa belajar bahwa Abu Hurairah adalah sahabat termasuk sahabat kecil. Aisyah radhiyallahu anha sama beliau ada sahabat kecil. Ada Abdullah bin Abbas, dan ternyata Abdullah bin Abbas itu membersamai Rasulullah ketika usianya sudah 10 tahun. Karena beliau dari usia lahir 3 tahun sebelum hijrah, kemudian datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sekitar tahun ke-7 atau 8 Hijriah. Jadi besar dia di Mekah bersama orang tuanya. Jadi tidak lama beliau bersama Rasulullah SAW. Juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, dan Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang Mekah, maksudnya orang-orang Quraisy, ya. Sementara ada orang Muhajirin, sementara ada anak-anak Ansor juga, ya, yang ternyata menjadi perawi hadis dan mereka bersama Rasul di usia-usia kecil. Ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir bin Abdullah. Ya, mereka adalah anak-anak muda. Maka kalau kita menyadari hari ini, Bapak Ibu, kita ini akan membersami anak-anak yang usianya seperti usia para sahabat ini. Ya, usia para sahabat ini, sehingga menjadi sebuah hal yang niscaya, ya, bahwa kita harus memastikan langkah kita baik, ucapan kita baik, niat kita baik. Kenapa? Karena masa-masa ini masa-masa di mana mereka itu akan, ya, pandangannya tajam, ya, kemampuan menirunya dahsyat, ya, dan hatinya itu sangat perasa, ya. Maka penting akhirnya kita berusaha agar betul-betul proses tarbiyah dalam diri kita ini, ya, berusaha dengan sempurna. Ada semangat yang harus kita hadirkan dalam diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki ilmu kita terkait dengan apa? Dengan membangun karakter ini, ya. Karena sesungguhnya karakter itu bagian hasil dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan. Dan memang proses untuk membangun kebiasaan itu butuh kerja keras,
butuh pengorbanan, butuh investasi. Ya, tetapi ketahuilah bahwa insya Allah itu akan menjadi apa? Akan menjadi investasi akhirat. Ketika apa? Ketika ya Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihun yad'ulah. Jadi memang kalau seorang manusia itu meninggal terputus amalnya. Ya, kecuali karena apa? Karena amal jariyah. Ya, wakaf. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat yang tidak terasa, yang tidak rasanya kita tidak mungkin tidak menyampaikan adalah keteladanan. Keteladanan itu dilihat dari langkah, dari sikap, dari perilaku kita. Itu adalah keteladanan. Yang orang lain meniru dari apa? Dari apa yang dilihat, apa yang kita lakukan. Ya. Maka bisa jadi cara kita berjalan, cara kita bergegas, cara kita berlari, ya, olah tubuh kita itu akan menjadi pandangan bagi anak-anak kita. Maka pastikan kalau kita melangkah, ya, masuk ke masjid itu kaki kanan yang didahulukan. Maka kita harus mampu memastikan kalau kita minum sambil duduk, kalau kita minum atau makan dengan tangan kanan, karena itu semuanya akan dilihat, ya. Dan bisa jadi itu akan menjadi amal jariyah. Ya. Makanya Bapak Ibu dalam proses tarbiyah itu pengertiannya adalah robba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Juga robba, robia, yarba yang berarti tumbuh, berkembang dan menjadi besar. Juga dalam makna robba yarbu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Dan dalam pembangunan karakter, dalam tarbiyah itu ada upaya ziyadah, jadi penambahan atau pembekalan. Ada juga upaya nas'ah, pertumbuhan, atau takdiyah juga, pemberian gizi, riayah, pemeliharaan, dan juga muhafadzah, penjagaan. Ya, jadi ada banyak sekali proses kita dalam tarbiyah ini yang memastikan justru agar kita betul-betul seluruh aktivitas kita dijaga, memastikan langkah kita benar, dan kita menjadi orang yang semakin bermanfaat bagi orang lain. Memperluas, kita mampu memperluas kebaikan. Maka sesungguhnya dalam proses memperluas kebaikan ini, ya Rasulullah SAW banyak sekali memberikan motivasi bagi kita agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan karunia surga. Ya, karunia surga, yang memang di surga itu nikmatnya dahsyat luar biasa. Ya, banyak kenikmatan yang Allah janjikan. Ya. Dengan apa? Dengan mudahnya kita melakukan amal, satu amal tetapi mendapatkan pahala yang berlipat. Bahkan ada orang ya, kalau dalam urusan puasa yang mungkin seringkali ini dibahas. Ada orang tidak puasa tetapi mendapatkan pahala puasa dari banyak orang. Jadi orang tidak berpuasa tetapi bisa mendapatkan pahala puasa dari banyak orang. Dengan cara apa? Bisa jadi karena dia uzur. Ya, kalau bagi ibu-ibu mungkin sedang libur ya dengan menstruasi sehingga tidak berpuasa, atau mungkin orang yang sedang sakit berat sehingga kalau dia puasa sakitnya akan makin berat, maka ada yang dilakukan dengan cara apa? Memberikan makan kepada orang yang berpuasa, yang memberikan iftar, masya Allah. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi orang itu tidak berpuasa tetapi mendapatkan puasa dari orang banyak. Kan juga Rasulullah ketika berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya, wahai Ali, kalau ada orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan kita punya peluang untuk menjadi apa? Menjadi sarana hidayah tidak hanya ke satu orang, ke banyak orang, apalagi di sekolah ini. Makanya marilah kita senantiasa berdoa dan berusaha
ya, agar seluruh orang, seluruh siapapun yang berinteraksi dengan lembaga ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita menjadi bagian, ya, ikut andil dalam proses mendapatkan hidayah. Maka insya Allah ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang luar biasa kepada kita. Maka itu hanya bisa dilakukan kalau ternyata kita sendiri bersabar dalam proses, ya, pembinaan, ya, dalam proses pembinaan. Maka ada salah satu nikmat juga, ya, salah satu nikmat yang Allah berikan pada orang-orang nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin ini juga sebuah nikmat barangkali. Kalau dikata nikmat bagi orang tua kita, ya, mungkin Bapak Ibu masih bisa rasakan kalau pas libur, ya, kita datang ke orang tua bersama anak, kemudian ternyata kakak kita datang bersama anaknya, ya, adik kita datang bersama anak, bisa ngumpul kemudian makan bersama. Itu adalah kenikmatan orang tua. Anak cucunya bisa hadir di tengah mereka. Dan ternyata hal seperti ini, ya, itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang iman yang mereka miliki itu diteladani oleh anak-anaknya, sehingga anaknya pun menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman. Dalam surat At-Tur 21 ini mungkin sudah sering kali dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, dan ini mungkin semoga menjadi motivasi kita bahwa, ya, salah satu nikmat yang kita harapkan nanti juga adalah kita bisa masuk surga yang sama dengan anak cucu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala pada dalam surat At-Tur ini, ya, menggambarkan bahwa Allah memberikan surga yang sama kepada anak cucu bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena anak cucunya meneladani atau mengikuti keimanan orang tuanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Catatannya Bapak Ibu, mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga yang sama, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini sebuah berita gembira yang Allah berikan kepada kita. Ternyata masih ada kesempatan nanti kita bisa bertemu anak cucu kita, Bapak Ibu. Kemampuan orang tua untuk menjaga kita sebagai orang tua, untuk memastikan bahwa doa kita terus baik, itu penting. Jangan pernah berputus asa untuk agar anak kita menjadi anak yang soleh, ya. Dan kesolehan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah untuk menentukan kapan orang itu soleh. Tetapi ada ranah kita yang kita harus mensyukur nikmat yang Allah berikan dengan kesolehan kita itu dengan apa? Menjaganya terus-menerus. Ya, menjaga terus-menerus. Dan proses tarbiyah inti antaranya adalah agar kita terjaga. Makanya dalam pembinaan itu kita kan tiap pekan dievaluasi. Ya, evaluasi sholat malamnya berapa kali, tilawahnya berapa juz dalam satu pekan, bersedekahnya berapa, silaturahminya seperti apa. Bapak Ibu ketahui bahwa itu semuanya itu adalah kebaikan. Dan kita hanya berusaha untuk memastikan bahwa itu semuanya ada usaha yang kita lakukan. Maka bisa jadi kita itu tidak akan pernah sempurna. Bahkan dalam urusan membaca Al-Quran bisa jadi kita tidak akan sempurna. Tidak sempurna sampai bisa jadi kita meninggal. Masih ada yang kurang. Tetapi yang harus sempurna adalah keinginan kita untuk menjadi sempurna. Dan keinginan untuk menjadi sempurna itu dibuktikan dengan apa? Dengan kesabaran kita menjalani pembinaan. Kesabaran kita untuk mengikuti pembinaan, mengikuti tarbiyah. Ya. Dan juga apa dibuktikan kalau di rumah.
mungkin dibuktikan dengan apa? Komitmen kita untuk menjaga waktu sholat, ya, untuk memastikan bahwa kita membaca Al-Quran, ya, mungkin lebih dari 1 juz, itu berusaha kita buktikan, ya, dan anak-anak kita melihat. Makanya proses tarbiyah itu proses yang akan mengantarkan berbagai hal yang memastikan bahwa seluruh apa yang kita lakukan itu semuanya bermanfaat dan bertumbuh dan bermanfaat. Bapak Ibu rahimahullah, kalau ya kita melihat betapa peran-peran yang kita lakukan terkait dengan interaksi kita dengan anak-anak kita itu penting, ya, maka sekali lagi maka proses kita menjadi orang soleh itu menjadi penting, ya, dan itu manfaatnya bukan hanya, ya, manfaat yang paling terbesar adalah diri kita, ya, diri kita. Makanya orang yang berdoa, orang yang senantiasa menjaga wirid pagi dan sore, orang yang senantiasa membiasakan mengucapkan Asmaul Husna, maka yang mendapatkan manfaat yang paling besar adalah diri kita. Kenapa? Karena kita bergantung pada zat yang paling dahsyat, yaitu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah satu usaha memastikan bahwa kita berusaha untuk meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, dan ternyata tarbiyah itu adalah fitrah seluruh makhluk hidup, ya. Ya, proses pembinaan, ya, terutama bagi manusia itu menjadi fitrah, ya. Tidak mungkin seseorang itu tumbuh menjadi baik tanpa pembinaan, dan tidak mungkin diri kita akan menjadi baik tanpa melalui proses pembinaan. Dan ternyata orang-orang hebat itu mereka menjadi orang hebat, menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa? Karena mereka dulu bersabar dengan pembinaan yang dilakukan, ya. Dan pembinaan yang paling utama adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Ibnu Abbasnya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, ranah yang mungkin bisa kita lakukan terkait menjaga Allah dan memastikan kita untuk apa? Untuk sholat tepat waktu. Tetapi apakah kita dengan lingkungan kita yang seperti ini kita mampu? Ternyata kita tetap membutuhkan orang lain. Ya, karena sholat tepat waktu itu, kalau sholat wajib itu bersama-sama, bukan sendiri, ya, bukan sendiri. Dan keberkahan dalam melaksanakan kewajiban itu ternyata memang, ya, bareng-bareng sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu kita lihat bahwa dalam tubuh kita itu terdiri dari 3 hal, ya, ada ruh, ada jasad, ada akal, ya. Kita tahu ruh itu butuh asupan, jasad butuh asupan, ya, akal dan butuh asupan. Dan ternyata proses untuk memenuhi kebutuhan jasad, ruh maupun akal itu akan maksimal ketika dilakukan bersama-sama, bukan sendiri, ya. Makanya sholat yang paling utama adalah sholat berjamaah. Dalam urusan makanan yang berkah adalah makanan, ya, yang di sana banyak orang terlibat. Hanya pernah ada sahabat Rasulullah SAW terkait dengan makan-makan. Ya Rasulullah, kenapa saya habis makan kemudian lapar lagi, nggak kenyang-kenyang? Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu makan sendiri? Ya Rasulullah, saya sering makan sendiri. Kalau begitu, cobalah kamu makan bersama-sama dengan keluarga atau dengan teman-teman, ya, karena di sana ada keberkahan. Dan ternyata dalam urusan pendidikan, dalam mentransfer ilmu,
itu akan makin mampu diserap oleh anak-anak kita, ya, oleh anak didik kita ketika bersama-sama, bukan sendiri, ya. Maka sama dalam proses kita mendidik diri kita dalam tarbiyah itu nggak bisa face to face, ya, kecuali ilmu-ilmu umum saja. Tetapi terkait dengan akhlak, perilaku, ya, yang itu akan dilihat oleh orang lain, ya, maka pembinaan ini adalah sebuah cara yang paling baik, ya, yang memastikan bahwa seseorang itu akan senantiasa terjaga. Tarbiyah itu penting karena kejahilian itu akan senantiasa berulang, ya. Kejahilian berulang ketika apa? Ketika makin sedikit orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sama seperti anak-anak kita, kalau dibiarkan saja, ya, maka dia akan menjadi liar. Maka kita dibutuhkan untuk senantiasa lekat dengan mereka. Sama, maka diri kita pun, ya, kalau kita tidak lekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka bersabar untuk mengingatkan kita, maka dipastikan kita itu akan menjadi orang-orang yang akan lihat juga, akan terlepas dari petunjuk, lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, sering dikatakan mereka adalah umat jahiliyah. Apakah sekarang ini umat jahiliyah masih ada? Karena sejarah itu berulang sampai sekarang, orang-orang jahil itu masih banyak, bahkan sangat banyak, ya. Maka kalau tadi saya bilang bahwa sesungguhnya proses mendidik anak sejak bayi sampai kemudian mumayyiz, sampai murahik, sampai balik, itu kalau dilakukan oleh sebagian besar itu dengan baik, maka sebagian besar anak-anak yang ada di sekitar kita, mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita lihat realitasnya adalah bahwa ternyata, ya na'udzubillah, banyak di antara orang tuanya tidak disiplin dalam sholat, ya jauh dari Al-Quran. Bahkan untuk membaca Al-Quran 1 minggu 1 juz saja sulit. Ya, sulit. Ya, sulitnya kenapa? Karena memang berat, nggak gampang. Ya, seperti sholat wajib. Kenapa sholat wajib itu sederhana, tetapi tidak semua orang mampu? Karena memang berat. Ya, dan berat itu akan menjadi mudah kalau ada di antaranya yang mereka berusaha untuk mengingatkan terus-menerus. Nah, karena hal itulah kemudian kejahilian yang itu atas akan senantiasa terjadi. Kalau zaman Nabi, ya, kejahilian itu ada pertama, ya, kebodohan orang-orang jahiliyah itu diantaranya karena diantaranya mereka menyembah malaikat. Ya. Ada juga yang menyembah jin, ya, mengabdi kepada jin. Ada yang menyembah binatang, ya. Ada juga ini maksudnya binatang menyembah makhluk, ya, makhluk Allah, intinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti dalam tarbiyah, dalam pendidikan kita itu sesungguhnya memastikan bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu mewarnai seluruh langkah yang kita lakukan, karena Allah tidak pernah berhenti menurunkan rahmatnya kepada kita, ya. Allah tidak pernah berhenti menurunkan rahmat kepada kita, ya. Karena tidak berhentinya itu kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Recording in progress. Jadi kebodohan-kebodohan ini terjadi, ya, diantaranya karena sedikitnya orang-orang yang mengingatkan atau hilangnya orang-orang yang mengingatkan. Maka berbahagialah kita ada dalam lingkungan orang-orang yang punya komitmen untuk senantiasa mengingatkan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang salah. Bapak Ibu,
kemudian selain karena kebodohan, ya, maka umat itu dia tidak akan terjaga ketika apa? Ketika kemaksiatan itu merajalela. Ya, jadi banyaknya perbuatan maksiat yang menjadikan seseorang itu ada dalam keadaan hina, tetapi masih merasa bangga dengan kehinaannya. Ya, apa yang menjadikan orang senantiasa berbuat maksiat? Ya, kebiasaan apa? Ya, dan mungkin yang sekarang juga ada, ya, yang diantaranya adalah kebiasaan meminum khamar dan berjudi. Apakah ada di sekitar kita? Banyak. Kemarin mungkin sering kita dengarkan, kita lihat di berita, kalau tidak salah kemarin di daerah mana, Bogor atau mana, ya, meminum oplosan, remaja minum minuman keras oplosannya dari apa? Jadi apa yang didapatkan di sekitar kita, dari bodrek ditambah extra jos ditambah klateng daeng jadikan satu, meninggal sampai meninggal, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi orang merasa bangga ketika bisa meminum hal-hal yang berbahaya. Ya, kenapa hal itu terjadi? Bisa jadi memang peran orang tua yang tidak lekat sehingga mereka lari dalam perilaku yang seperti itu. Ya, makanya perbuatan-perbuatan ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya, dalam surat Al-Maidah bahwa minuman keras, judi, ya, menyembelih hewan untuk berhala, mengundi nasib, itulah perbuatan kotor dan juga perbuatan setan. Ya, dan apakah ada di sekitar kita? Ada. Yang kedua adalah terbiasa dengan perbuatan zina. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, media sekarang yang luar biasa ada di sekitar kita, dan menurut penelitian bahwa banyak di antara anak-anak kita, ya, itu mereka diberikan alat komunikasi Android itu 60% bukan karena permintaan anak, ya, hanya karena apa? Karena merasa kasihan yang lain punya akhirnya dibelikan, ya. Bukan karena anak minta, tetapi orang tua sudah memberikan, padahal usianya belum cukup umur, ya. Dan ternyata ini adalah awal dari banyak berbagai malapetaka, ya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat dengan adanya alat komunikasi yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita sebagai guru, sebagai orang tua harus bijak, ya. Dan memang dibutuhkan pengorbanan. Kalau kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kalau kita ingin menjauhkan anak dari hal seperti itu, memang kita harus banyak waktu yang diberikan kepada anak-anak kita. Ya. Dan dalam dakwah, ya, memang ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia mengatakan bahwa dakwah ini memang hadir bukan langsung menghantam atau melarang tentang perbuatan-perbuatan keji tersebut. Ya. Aisyah Ummul Mukminin pernah mengatakan bahwa sesungguhnya yang pertama-tama kali turun dari Al-Quran adalah surat Al-Mufassal, atau surat-surat pendek yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Dan ketika manusia telah condong kepada agama Islam, maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya saja yang pertama kali adalah ayat, janganlah kalian meminum arak, niscaya mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan meminum arak selama-lamanya. Dan sekiranya juga yang pertama kali turun adalah ayat, janganlah kalian berzina, niscaya mereka akan berkomentar, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah yang pada saat itu aku masih anak-anak adalah, ya, sesungguhnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Dalam surat Al-Qamar ayat
46. Jadi memang penting bagi diri kita, juga anak-anak yang masih kecil-kecil ini untuk dibiasakan membaca ayat-ayat terkait dengan dengan surga, tentang neraka, tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan membantu memastikan bahwa mereka senantiasa ada dalam bimbingan, ya, dan berusaha untuk menjauhi perilaku-perilaku yang mengantarkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Juga kebiasaan yang ketiga, perbuatan maksiat adalah mencuri, ya, melakukan pencurian, perampokan, dan naudzubillah, ya. Allah alam kalau selama pandemi ini seperti apa, tapi dulu sebelum pandemi, ya, ada orang mengibaratkan dalam pendidikan itu seperti orang yang sholat, ya, wudunya sempurna, takbiratul sempurna, seluruh rukun sholat sampai menjelang salam itu sempurna. Tapi ketika mau salam, tiba-tiba imam mengatakan, yuk kita batal bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan adanya tim suksesnya. Tim sukses untuk apa? Untuk agar nilai akhirnya baik. Naudzubillah min daliknya. Ini termasuk apa? Termasuk pencurian sesungguhnya. Ya, merampok apa yang selama ini sudah dilakukan. Ya, proses pendidikan yang panjang itu tiba-tiba jadi hilang hanya karena urusan nilai. Ya, naudzubillah min dalik. Dan memang inilah kemudian menjadikan negara kita masih sulit untuk lari dari perilaku korupsi. Ya, maka semakin hari bukan semakin hilang, tetapi semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam perilaku korupsi. Kenapa? Karena pendidikan kita memang, ya, masih seperti ini. Makanya tugas kita untuk memastikan, ya, bahwa kita menjadi teladan bagi yang lain. Kemudian juga yang keempat ada perilaku gemar berdebat, gemar bertengkar, ya, hanya karena perkara kecil saja, ya, itu bisa menjadi masalah, ya. Hanya kita harus berusaha untuk, ya, berlapang dada. Dan juga hilangnya adat-adat kesopanan, ya, sopan santun. Maka sesungguhnya tarbiyah ini itu memastikan bahwa hal-hal itu direduksi, ya. Maka tarbiyah itu menjadikan orang itu dia mampu dan berani untuk memilih dewasa. Ya, dewasa dalam makna maka dia menjadi orang yang memahami tentang nilai dan berusaha untuk menerapkan nilai itu dalam kehidupannya. Karena Bapak Ibu bahwa tua itu pasti, kita pasti menjadi tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus senantiasa kita tahan. Ya, mungkin dalam urusan makan kita berusaha untuk menjaga diri tidak berlebihan. Ya, kita berusaha menjaga diri untuk apa? Tidak berebutan, tidak ingin duluan, ya, dalam urusan dunia. Dan itu butuh perjuangan, ya. Dan itu bagian daripada karakter. Ya. Sampai jam berapa? Pak. Terakhir ya. Terakhir. Ini kekhasan pembinaan karakter atau tarbiyah. Ya. Kiai Haji Ilmi Aminuddin pernah mengatakan bahwa taklim itu pembekalan ilmu dan tabligh adalah pembekalan informasi. Sedangkan pembentukan karakter atau tarbiyah merupakan tasilul akidah, tasilul fitrah, tasilul akhlak, dan tasilul ibadah. Memperbaiki akidah, memperbaiki fikrah, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki ibadah. Dalam makna, kalau dalam ibadah itu memastikan bahwa ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Di samping ibadahnya benar, tapi betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, akidahnya benar, fikrah cara berpikirnya benar, akhlaknya mulia, dan ibadahnya sahih dan ikhlas. Sehingga bobot arahan dalam tarbiyah itu
harus sangat menyentuh akal, hati, dan jiwa. Maka yang dibutuhkan ya dalam tarbiyah ya itu adalah keikhlasan kita untuk menyampaikan, di samping persiapan-persiapan yang matang ketika menyampaikannya, ketika sebelum disampaikan. Maka pembentukan karakter harus lebih menggugah, lebih berkesan, dan lebih membangkitkan. Sebab pembentukan karakter bukan penyampaian ilmu. Ingat, ya, tarbiyah itu bukan penyampaian ilmu, tetapi membentuk karakter. Yang tadi karakter itu akan dilihat dari perilaku, ya, dari niat ketulusan. Ya, ketulusan itu akan dilihat dari perilaku yang kita lakukan, ya, dan juga konsistensi kita untuk senantiasa ada dalam proses-proses itu sampai tuntas. Jadi itu barangkali yang bisa sampaikan bahwa tarbiyah itu penting, ya, karena itu bagian daripada upaya kita agar memastikan bahwa kita punya amal yang terus berkelanjutan, walaupun Allah sudah memanggil kita, tetapi ada pahala yang Allah siapkan kepada orang-orang yang mereka amalnya dilanjutkan oleh orang lain, dan itu adalah kegalauan, diantaranya kegalauan Nabi Ibrahim, ya, ketika di usia beliau sudah sepuh belum dikarunia anak. Itu juga kegalauan Nabi Zakaria, ya, ketika beliau juga sudah usia di atas 80 tahun belum dikarunia anak, akhirnya kemudian beliau berdoa dan akhirnya dikaruniai. Dan yang menjadikan putra-putra mereka menjadi orang-orang soleh adalah niat yang tulus mereka, bahwa memastikan bahwa anaknya itu semuanya, ya, diniatkan hanya agar mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mengikuti kegiatan tarbiyah, kegiatan pembinaan yang insya Allah itu proses memang panjang, tapi pastikan kita memiliki potret kesolehan yang utuh, dan ketika potret kesolehan yang utuh itu ada dalam pandangan kita, terus kita jaga, maka kita akan bersabar, ya, mengikuti melalui proses-proses tarbiyah yang kita lakukan di lembaga ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan kasiran pada Ustadz Asto Harjoko SOSI. Mudah-mudahan apa yang ditransfer ilmunya kepada kita semua bermanfaat. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada kejanggalan atau kebingungan, pastinya ada ya, insya Allah. Jikalau ada, langsung ditanyakan kepada Ustadz Asto Harjoko. Ada pantun sedikit. Jikalau kamu bertemu Agung, sampaikan salam kepadanya. Kalau kamu bingung, tanyakan langsung kepada yang ahlinya. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih bingung, silakan tanyakan kepada Al-Ustadz Asto Harjoko. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Boleh lewat chat atau langsung. Lewat chat ya tadi ya. Oh iya, mantap. Ya, silakan Banta. Pelan-pelan, Banta. Silakan Banta. Dinyalakan videonya. Suaranya Banta, speakernya. Atau yang ini, ada chat. Iya, Pak Anta, Pak. Oh, Pak Antan ya? Iya. Oh iya, chat. Ini pertanyaan pertama, saya baca aja ya. Monggo. Numpang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin numpang nanya. Yang pertama, untuk lingkungan terdekat anak-anak kita, yaitu orang tua, keluarga, dan lingkungan rumah. Dan lingkungan pergaulan, teman-teman merupakan lingkungan strategis bagi anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan karakter. Oh iya, Pak. Ya, sebagai
Ya. Sebagai upaya orang tua apa untuk mendapatkan menyinkronkan keluarga, lingkungan rumah dan teman-teman sepergaulan dalam bentuk karakter anak. Yang pertama. Yang pertama langsung saja yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu memang ada PR. Berbahagia bagi Bapak Ibu yang lingkungannya sudah baik. Karena almaru ala dini khalilih. Jadi kualitas kita, kualitas anak kita itu akan mirip dengan kualitas teman-teman kita. Kualitas anak kita akan mirip dengan teman-teman mereka. Maka menjadi PR kalau ternyata di lingkungan kita sudah menjadi baik, sudah baik. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dan dijaga. Kalau ternyata belum, berarti itu punya tantangan. Ya, karena itu menjadi tantangan yang pastikan bahwa komitmen kita untuk menjadi baik jangan pernah hilang. Terus dan makin kuatkan dan tumbuhkan. Kemudian apa? Kemudian kita berusaha untuk men-share, membagi semangat kita menjadi baik kepada orang lain. Dengan cara apa? Agar karena proses menjadi baik itu bukan hanya sekedar ya saya siap, tetapi adalah kemudian ketika orang itu betul-betul terlibat dalam proses menjadi baik. Caranya ya, bisa jadi bagaimana kita mampu menghadirkan mereka dalam kegiatan-kegiatan taklim. Ya, memastikan mereka yang mungkin belum sholat berjamaah menjadi terbiasa sholat berjamaah. Nah, itu menjadi tantangan. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena apa? Karena anak kita itu bagaimanapun lingkungan mungkin kurang baik, tetapi contoh yang paling kuat yang melekat pada anak-anak kita adalah kita orang tuanya. Kalau di sekolah berarti gurunya. Ya, gurunya itu yang menjadi contoh nyata lekat bagi anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, karakter itu bisa dibentuk secara paksa. Betul, yaitu karakter yang lahir bukan dari kesadaran diri tetapi karena keterpaksaan. Bagaimana dari nilai keterpaksaan menjadi doktrin yang bisa menetap dalam alam pikir setiap individu menjadi sadar tanpa paksaan. Jadi karakter itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Dan karena proses panjang, kalau disampaikan dengan cara yang baik, ya. Karena kita di dalam Islam punya karakter yang baik. Teladannya adalah Rasulullah SAW. Cara yang sederhana itu membiasakan melangkah masuk kamar mandi dengan kaki kiri, ya. Membiasakan kita untuk makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian masuk ke masjid dengan kaki kanan. Dan kemudian setiap mengawali setiap langkah yang kita lakukan dengan doa. Itu bagian daripada membiasakan anak kita agar karakternya sama. Ya. Bahkan ya sederhana, pakai baju dengan doa. Seluruhnya itu, Masya Allah. Maka ketika kita lakukan dengan kesadaran, ya, dan bukan maksudnya, jadi gini, kadang-kadang banyak di antara kita kalau terhadap anak sendiri ya, itu suruh mandi dipaksa, nanti pas pakai bajunya sambil dengan cara kasar. Ya doa mendoa, tetapi pakai bajunya kasar sampai anak kita nggak nyaman. Pakai sepatu juga sampai cepat kamu pakai sepatunya. Pakai sepatu aja nggak bisa, sini Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa gitu kan. Berarti harus dengan apa? Harus dengan ya lembut. Maka sesungguhnya membiasakan anak kita dengan berbagai aktivitas yang bentuk karakter itu kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan kebermaknaan, ya, penting kita menjadi orang yang sadar, karena kalau kita sadar itu kita berusaha menjadikan setiap aktivitas dengan anak kita itu aktivitas yang bermakna. Jadi bermakna itu akan menyentuh hati mereka. Ya, maka proses ini memang dibutuhkan kesabaran. Ya, toh Allah berikan kepada kita bersama anak kita prosesnya panjang. Sama, selama diri kita masih hidup, itu sesungguhnya Allah memberikan peluang, kesempatan kita untuk memastikan karakter kita menjadi baik. Yang dibutuhkan adalah yang pertama memang kita harus bersama orang-orang yang mereka juga menginginkan punya karakter yang baik. Yang kedua, pastikan kita membaca orang-orang yang mereka sudah punya karakter baik. Siapa mereka? Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Wallahu a'lam bishawab.
Suara nek. Oke, jazakallah Ustaz atas jawaban dari dua pertanyaan dari Pak Hamzah sekaligus ya, Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang Saya Ustaz nanya boleh Ustaz? Boleh, Ustaz. Dan setiap pertanyaan tidak harus dijawab loh. Jawabnya bisa atau tidak. Ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalimat manusia itu butuh pada dasarnya 3 serapan tadi ya Ustaz. Yang pertama serapan jasmani, kedua akal, yang ketiga secara ruhnya lah misalnya. Ada kalimat ini kalau nyambung atau tidak saja. Ada kalimat metode mengajar lebih penting daripada materi. Guru lebih penting daripada metode mengajar. Dan jiwa ruh seorang guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, menyikapi tentang ruh tadi, nah terkait dengan karakter, bagaimana Ustaz? Sementara kan butuh ya semuanya tadi. Ada serapan jasmani, akal, dan ruh tadi. Nah, ada kalimat tadi kan metode mengajar lebih penting daripada materi. Tapi dipatahkan ketika metode lebih penting, sementara guru lebih penting daripada metode. Dan ini juga dipatahkan. Ada kalimat guru itu penting, tapi ruh guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Ruh guru lebih penting dari guru itu sendiri. Nah, kaitan dengan tarbiyah ini bagaimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ruh itu lebih penting dari guru. Guru lebih penting daripada kurikulum. Makanya ada kurikulum yang mati bisa dihidupkan ketika gurunya punya ruh. Tapi juga ada kurikulum yang dahsyat luar biasa tetapi mati oleh guru yang tidak punya ruh. Ya, maka tarbiyah itu sesungguhnya adalah menghidupkan ruh. Ya. Kenapa menghidupkan ruh? Karena dalam tarbiyah itu kita berusaha untuk memastikan bahwa asupan ruh kita itu standar. Asupan ruh kita standar. Ya, maka kalau kita berusaha untuk memberikan asupan ruh itu dengan benar, ya, kalau dengan benar itu berarti apa? Dengan kesadaran ya. Jadi kalau zikir itu dengan penuh kesadaran, membaca Al-Quran dengan penuh kesadaran, ya, maka seluruh apa yang kita dapatkan akan menjadi bermakna. Maka insya Allah pembinaan yang dilakukan itu dalam upaya memastikan bahwa ruh itu senantiasa hidup dalam diri kita, dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu menghidupkan kurikulum. Ya. Karena ada yang mengatakan kurikulum itu bukan masalah kurikulumnya, tetapi siapa yang menggunakannya. Maka kurikulum itu bisa hidup kalau ternyata ya, gurunya yang hidupkan memang bisa hidup. Tetapi ada juga guru yang bagus tapi bisa mati. Kenapa? Karena gurunya tidak punya ruh. Karena ruh yang baik itu dia senantiasa berupaya mencapai keutamaan. Ya, berusaha untuk mencapai keutamaan. Dan karena berusaha mencari keutamaan, siapapun yang berusaha pasti mendapatkan. Ini yang menjadi kuncinya. Maka pastikan bahwa ibu kita semuanya ada semangat untuk senantiasa mendapatkan ruh yang baik itu, sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Allah alam sholat. Oke, jazakallah khairan katsiran. Syukran katsiran pada Ustaz Aswar Joko yang telah memberikan jawabannya kepada Ustaz di mana Ustaz? Puas nih Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Oke, Bapak Ibu silakan yang baik sudah tilawah 3 juz atau 4 juz silakan menghubungi kepegawaian Ustaz Muhyiddin. Ada Ustaz yang Japri Ustaz. Silakan, ada lagi? Cukup?
Pak Kurniawan ngechat ya, Pak. Cek satu. Apa Ustaz? Hanya Ustaz. Iya, mohon. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tarbiyah Ustaz, atau bahasa umumnya pembinaan lah ya. Kan bahasa-bahasa tarbiyah kita mulai apa? Bukan hilangkan sih, tapi istilah-istilah ini ya secara umum. Khususnya di diri kita pribadi ya, di yayasan kita Bina Insani, bagaimana arah kebijakan untuk teman-teman pegawai, karena memang kita juga selaku pembina ada evaluasi gitu ya, untuk ikut sertanya teman-teman seluruh pegawai yayasan untuk mengikuti pembinaan tersebut. Selama ini ada beberapa catatan yang memang teman-teman kita juga ada yang aktif, ada juga yang tidak aktif gitu. Itu satu, arah kebijakan yayasan bagaimana. Yang kedua, bagaimana arah kebijakan yayasan berkaitan dengan tempat pembinaannya. Apakah ke depan memang harus semuanya terpusat di sini gitu. Karena ada beberapa teman-teman kita yang wilayah tempat tinggalnya di Cilegon lah, contoh saya di Cilegon. Ada teman-teman guru SD juga yang di Cilegon gitu. Apakah memang tetap arah kebijakan yayasan mau terpusatkan di Bina Insani atau bagaimana? Karena memang ini penting ya, bahasa rohiyah tadi, apalagi teman-teman semua khususnya yang mengajar ya, guru, itu sangat penting sekali menurut saya, bagaimana bisa membuat anak-anak didik kita gitu ya, rohnya menjadi luar biasa, karena diri kita sendiri tidak mendapatkan gitu. Mungkin itu saja Ustaz pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan yang luar biasa dari Ustaz Fahri. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya tarbiyah itu adalah kebutuhan kita. Baik kita ada di lembaga ini atau di luar, sesungguhnya kita membutuhkan tarbiyah yang berkelanjutan. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Masuk surga itu ada harga yang harus dibayar. Ya, yang dibayarnya adalah kita mati dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, makanya sesungguhnya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu memastikan itu khulasahnya, jadi kesimpulannya adalah mengarahkan kita untuk memudahkan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kebijakan di Yayasan Bina Insani kemarin di mungkin buku panduan pegawai ya, nanti mungkin akan dibagikan ya. Maka pembinaan itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, karena menjadi sebuah kewajiban terkait dengan tempat dan dengan siapanya ya, itu sebenarnya terbuka, tidak harus di sekolah, tetapi terevaluasi. Maksudnya apa? Terevaluasi itu bahwa bisa jadi misalnya Ustaz Fahri, saya pengen di Cilegon, bisa di Cilegon, tetapi nanti evaluasinya pasti dipastikan terevaluasi. Kita akan menanyakan siapa pembinanya, kurikulumnya tersampaikan atau tidak, kehadirannya seperti apa. Itu yang lebih penting, sehingga apa bisa jadi Bapak Ibu mungkin tidak di sekolah ini, tetapi tetap terevaluasi. Kita akan menanyakan ya siapa pembinanya, kemudian sudah sampai mana rapotnya. Nah, karena ada rapot, kita sekolah kan ada rapot ya. Berbahaya sesungguhnya kalau kita punya rapot itu. Kenapa? Karena kualitas kita itu akan meningkat insya Allah dengan rapot. Makanya kan sesungguhnya di akhirat nanti ada rapot juga ya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Ya, kalau Pak Nurdin nanti pas bagi rapot akhir tahun dari kepegawaian, hadirannya bagus. Respon dari anak-anaknya juga luar biasa, mereka sampai mencintai Pak Nurdin luar biasa. Dan mereka setiap materi yang disampaikan luar biasa. Senang itu pasti ketika bagi rapot. Nih rapot gua gitu. Ternyata dapat hadiah umroh. Insya Allah, amin. Pasti sunnah.
Kenapa yang seperti itu terjadi? Ini dhanantu anni mulakin hisabiyah. Ya, orang-orang yang rapotnya bagus itu ternyata mereka yakin bahwa nanti ada pembagian rapot. Dulu ketika saya masih hidup, itu saya mengira atau saya punya keyakinan bahwa nanti akan ada pembagian rapot. Jadi Bapak Ibu tadi sesungguhnya dengan adanya kewajiban dari yayasan, dari lembaga agar kita mengikuti pembinaan itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, ya. Karena dengan pembinaan itu karakter kita itu terevaluasi, ya. Karakter universal yang harus kita miliki itu terevaluasi, dan itu penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau karakter kita baik, terevaluasi, dan ternyata semakin lama semakin baik, itu memastikan bahwa kita akan punya tabungan yang banyak nanti di yaumul akhir. Dan harusnya ini menjadi hal yang menyenangkan kita, mengembirakan kita. Jadi itu terkait dengan tempat dan waktu sebenarnya fleksibel ya saat hari, tetapi pastikan nanti terevaluasi. Jangan sampai saya ngajinya di Simpulan, tapi kita susah mengevaluasinya, nggak bisa itu. Ya, mungkin di kampungnya, tapi ternyata kita nggak bisa ngobrol sama pembinanya, sulit itu. Ya, ada rapotnya atau tidak? Oh, nggak ada rapotnya, repot kita. Kita ingin pembinaan yang ada reportnya, sehingga ya bacaannya ketahuan, kualitas bacaannya ketahuan, akhlaknya gitu. Ya, karakternya ya, berusaha untuk bisa terevaluasi. Demikian, terima kasih. Allah alam. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ron. Gimana Ustaz Fahri? Masih ada yang ditanyakan lagi? Oke, cukup Ustaz Fahri ya. Allah ya Ustaz, tarbiyah itu sangat penting bagi kita pribadi masing-masing, karena untuk pembentukan karakter tadi ya Ustaz ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang masih dipertanyakan atau yang masih menjanggal materi tadi, silakan untuk tanyakan kepada yang ahlinya. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, disudahkan ini. Pak Dayat, ada Pak Dayat? Pak Dayat dong nanya. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Apa Ustaz Dayat? Dengan tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, cukup. Perantara doang ini. Oke, Pak Dayat silakan mau nanya. Cukup, sudah cukup. cukup. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir mungkin ditutup aja supaya kita dapat materi pada pagi hari ini dan supaya tahu goalnya dari Bapak Ibu ini. Minta closing statementnya Ustaz, closing statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimahullah, bahwa tarbiyah itu tujuannya agar memperluas kebaikan yang sudah ada dalam diri kita, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada dalam diri kita semakin banyak dan semakin berefek besar. Maka kalau kita melihat sejarah awal-awal dakwah, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, maka yang menyambut dakwah ini adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang mereka tidak pernah diperhitungkan. Tetapi kemudian dengan Islam, dengan dakwah ini, dengan tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka yang selama ini kebaikannya tidak kelihatan. Bahkan di antara mereka yang semula menjadi budak, itu menjadi orang yang merdeka. Bahkan yang semula menjadi budak di kemudian hari di antara mereka menjadi para gubernur, menjadi orang-orang teladan. Sebagaimana juga orang yang sebelumnya punya potensi, ya, maka potensi itu semakin besar. Sebagaimana Khalid bin Walid yang semula adalah seorang panglima dari orang-orang Quraisy, hanya orang Quraisy saja, ya, tapi kemudian dengan Islam ini dia menjadi panglima Islam yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Subhanallah. Ya, Masya Allah, itu sebuah prestasi yang dahsyat. Ya, dan siapapun itu, Bapak Ibu, siapapun kita semuanya, itu ada banyak potensi yang Allah berikan. Maka tarbiyah itu
mengajarkan kita atau mengajak kita untuk mensyukuri potensi yang Allah titipkan kepada kita, sehingga potensi itu akan semakin bermanfaat lebih luas, yang akhirnya bisa menjadi amal yang berkelanjutan, jadi tabungan kita di yaumul akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya berusaha agar Allah berikan kesabaran kita untuk mengikuti pembinaan ini, karena dengan pembinaan inilah maka kebaikan-kebaikan akan semakin banyak, ya, kekurangan-kekurangan kita bisa tereduksi, dikurangi, dan kita bisa memperluas kebaikan itu kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengikuti pembinaan yang ada di lembaga ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz. Untuk lebih berkahnya lagi, acara ekstravaganza ini akan ditutup dengan doa. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Muftinya Al-Ustaz Abdul Latif SPDI. Pada akhirnya Al-Ustaz Abdul Latif SPDI dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka Amin. qadir. Allahumma ighfir lana dunubana. Amin. Wa warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa tahmidi wa tasbihi wa tahlili wa salawati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa min qaulina hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Yatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqwatil maut. Amin. Najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Adzim wa sadaqa Rasulul Karim. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran kepada Al Ustadz Abdul Latif yang telah memimpin doa pada acara ekstravaganza hari ini. Oke, jazakallah kepada Al Ustadz Asto Harjoko yang telah memberikan materinya tentang pentingnya pembinaan karakter ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu para pegawai Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi. Dan terima kasih juga kepada penyelenggara Zoom ekstravaganza pada hari ini. Ya, itu saja dari saya. Undur diri. Saya Maulana Gunurdin. Benar dari Allah. Saya salah dari pribadi saya. Undur mangkola, walatang dur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.